Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MetTV. Di video kali ini kamu akan belajar tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Bagaimana kamu merubah satuan kecepatan menjadi satuan yang lain ya. Satuan kecepatan itu banyak, ada meter per detik, kilometer per jam, segala macam. Nah, bagaimana kita merubah satuan tersebut? Dan yang kemudian di video kali ini juga ada soal dan pembahasan untuk adik-adik ikuti sampai adik-adik benar-benar paham dalam mengerjakan soal-soal tentang kecepatan. Yang berikutnya, di video kali ini juga disediakan dilengkapi dengan latihan soal di akhir video untuk adik-adik mengerjakan. Dilengkapi juga dengan iringan musik yang membuat adik-adik santai dalam mengerjakan latihan tersebut. Plus di kolom komentar nanti akan ada kunci jawabannya untuk adik-adik cocokin. Apakah pekerjaan yang adik-adik sudah kerjakan sudah benar atau belum. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kecepatan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sering lihat tanda seperti ini di pinggir jalan ya. Biasanya ada tanda seperti ini. Nah, ini biasanya tanda untuk kecepatan kendaraan melaju maksimal 60 km per jam. Tanda ini adalah lambang kecepatan ya. Kecepatan maksimum hanya boleh 60 km per jam, tidak boleh lebih dari ini. Nah, kalau begitu dari tanda seperti ini kita lihat, kita bisa mendefinisikan kecepatan itu seperti berikut. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh. Ya, kalau adik-adik lihat nih, kecepatan ini 60 km per jam. Jarak ditempuh 60 km. 60 km itu kan berbicara jarak ya. Jaraknya sejauh 60 km. Nah, meter ini satuan jarak ya. Meter, sentimeter, kilometer, desimeter itu satuan jarak ya. Jadi kecepatan ini adalah jarak yang ditempuh per jam. Jam ini apa? Jam ini satuan waktu. Jadi kalau ada tulisan seperti ini 60 km per jam artinya dalam waktu kecepatan 60 km per jam artinya dalam waktu 1 jam sebuah kendaraan bisa menempuh jarak 60 km. Nah, berdasarkan definisi ini, kecepatan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jadi jarak kita bisa tulis, kecepatan kita bisa tulis dengan rumus jarak ya, jarak yang ditempuh per satuan waktu ya. K ini simbol dari kecepatan ya. Terus J ini simbol dari jarak ya. W ini simbol dari waktu. Kakak kasih simbol ini supaya gampang mengingatnya ya. K depannya kecepatan, J jarak ini depannya J, waktu depannya W, pakai simbol W. Kalau adik-adik mau pakai simbol yang beda juga nggak masalah ya. Misalnya mau pakai simbol beda, F sama dengan S per T misalkan, boleh saja ya. Yang penting adik-adik paham V ini kecepatan, S ini jarak ya, jarak, T ini waktu. Boleh saja mau pakai simbol yang beda seperti ini ya. Yang penting adik-adik tahu kecepatan itu jarak yang ditempuh per satuan waktu, seperti itu ya. Nah, sekarang kita untuk bahas soalnya di sini kita pakai yang ini aja ya, supaya gampang mengingatnya. Kecepatan pakai depannya K, seperti itu ya. Nah, bagaimana kita dalam soal kan nggak selalu ditanya kecepatan, bisa saja ditanyanya jarak ya. Bagaimana kita mencari yang lainnya? Ini kakak hapus dulu ya. Jadi dari rumus dasar ini kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu.
Cara gampangnya kita bisa buat simbol seperti ini ya. Jarak ini di atas, KW di bawah ya. Ingat ya, jarak di atas, K dan W di bawah gitu. Barang KW ini di bawah ya. Ingatnya gitu ya. Nah, jadi kalau cari J yang di bawah dikali nih. Kalau cari jarak yang sama-sama mendatar nih dikali K kali W. Seperti itu ya. Kalau cari jarak K dikali W. Tapi kalau cari K ya, cari K nih yang atas dibagi yang bawah. Jarak dibagi W. Seperti itu. Nah, terus kalau mau cari W ya sama, yang atas bagi yang bawah. Cari W jarak bagi waktu. Nah, seperti itu. Jadi posisinya jarak di atas, barang KW di bawah ya, barang KW istilahnya di bawah. Nah, seperti itu. Nah, yang mendatar ini dikali. Jadi kalau cari jarak, K sama W kan mendatar, dikali seperti itu. Ini cara mengingat biar mudah ya. Atau bisa juga adik-adik mengingatnya begini. Kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Cara mengingatnya bisa juga seperti ini. Ambil saja sebuah bilangan ya, pakai bilangan. Misalkan 2 itu hasil bagi 6 dengan 3 ya. Jadi kalau cari 3 gimana? Kalau kita pengen cari 3, lihat aja di sini. Oh, supaya dapat 3, 6 dibagi 2. 6 dibagi 2. Oh, yang ini dibagi ini nih. Oh, berarti ini dibagi yang ini nih, gitu ya. Kalau mau cari 6, kita mau lihat nih. Cari 6, kan 2 sama 3 dikali ya. 2 sama 3 dikali. Oh, berarti kalau mau cari yang atas nih, ini sama ini dikali. Berarti kalau mau cari jarak, ini sama ini dikali gitu. Jadi kalau mau adik-adik pahami pakai angka juga nggak apa-apa ya. Nggak harus ini ya, pahami pakai angka, bisa pakai angka. Misalkan adik-adik bisa buat angka 10 bagi 2 sama dengan 5 gitu ya. Oh, kalau mau cari yang atas gimana nih? Cari yang atas ini nih. Oh, 2 sama 5 dikali. 2 kali 5 hasilnya yang di atas. Nah, berarti kalau pengen cari jarak, K sama W dikali. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan ya. Pertama kita akan berlatih cara merubah-rubah satuan ya. Contohnya seperti ini. Misalkan nah, sebelum kita belajar soal mencari kecepatan, kita harus bisa merubah satuan-satuan kecepatan ya. Dari kilometer per jam jadi meter per menit. Bagaimana caranya? Ya, satu-satu kita bahas ya. Yang nomor 1 dulu. Nah, caranya begini adik-adik. 1,2 km per jam. Ini artinya 1,2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya, kalau tidak ditulis berarti ini 1 jam ditempuh dalam waktu 1 jam. Nah, sekarang kita mau rubah ke meter per menit. Nah, caranya gimana? Gampang ya. Sekarang ini kilometer ke meter. Ini kan satuan jarak. Nah, di video kakak juga sudah ada bagaimana kamu memahami satuan jarak ya. Nanti kakak akan taruh di deskripsi video ini ya, untuk adik-adik belajar mengenai satuan jarak. Tapi kakak tetap tulis di sini ya. Ini km kilometer, ini AM meter, ini dekameter, terus ini meter, ini desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau untuk memahami ini lebih jelas ada di video kakak yang satunya lagi ya. Jadi bisa lihat ya di deskripsi ini kakak tulis linknya. Nah, kilometer ke meter, dari kilometer ke meter. Kalau turun 1 tangga itu dikali 10. Setiap turun 1 tangga dikali 10. Turun 1 tangga lagi kali 10 lagi, berarti jadi kali 100. Turun lagi kali 10 lagi, jadi 1, 2, 3, ada 3 ya. Ini kali 10
kali 10 kali 10. Jadi kali 1000. Nah, berarti 1,2 km kalau mau di meter ini dikali 1000. Seperti itu. Kemudian 1 jam ke menit. Nah, ini juga ada merubah satuan waktu ya. Ada di video kakak yang satunya lagi. Nanti kakak taruh juga di deskripsi video ini. 1 jam ini berapa menit ya? 1 jam ini 60 menit ya. Berarti kita tinggal tulis 1 kali 60 ya. 1 jam kali 60. Nah, ini tinggal kita hitung saja tadi. 1,2 kali 1000 berarti kan jadi 1200 ya, seperti itu, dibagi 60. Nah, ini sudah satuannya meter per menit. Tinggal kita hitung nih, 120 bagi 60, ini nolnya kita bisa coret 1, tinggal 120 bagi 6 ya. 120 bagi 6 dapatlah 20 meter per menit. Nah, itu yang nomor 1. Oke, sekarang kita akan bahas untuk soal yang nomor 2 ya. Ini kakak hapus dulu ya. Oke, kita jawab yang nomor 2. Bagaimana cara merubahnya? Sama seperti tadi ya, 0,36 meter per detik sama dengan sentimeter per menit. Nah, tadi sentimeter ke menit, meter ke sentimeter itu turun. Kalau kita lihat nih ya, ini kan tadi ada di atas kan meter nih, yang paling atas kilometer. Terus ini hektometer ya, kakak tulis lagi ya, ke meter, terus ini meter, terus habis meter ini desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, berarti kali 10 kali 10 ya, berarti kali 100. 0,36 dikali 100. Nah, sekarang 1 detik ke menit, 1 detik itu sama dengan ke menit dibagi 60 ya. Jadi kita bisa tulis 1 dibagi 60 seperti ini. Nah, untuk paham merubah satuan waktu, nanti adik-adik lihat video di yang satunya lagi ya. Nanti kakak taruh linknya di deskripsi. Nah, ini 0,36 kali 100 jadi 36. Nah, 36 dibagi, nah, bagi di sini nih kakak bisa rubah jadi seperti ini ya, bagi ini kan 1 bagi 6, 1 bagi 6 nya kita rubah jadi 1 bagi 60 gitu ya. 1 bagi 60 nya kita buat seperti ini, cm per menit ya. Bagi yang ini kita buat jadi bagi seperti ini, bagi yang ini kita buat per seperti ini, sama aja ya, ini 1 bagi 60. Nah, kemudian bagi kita bisa rubah jadi kali nih, kali dengan catatan ininya dibalik, 60 per 1 meter per menit. Nah, kita tinggal hitung 36 kali 60. 36 kali 6 kan 216 ya, tambah 0 1 nih. Jadi cm per menit. Seperti ini. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ya. 1,5 meter per menit. Artinya 1,5 meter per 1 menit ya. Ini kita rubah ke kilometer per jam. Nah, tadi lihat meter ke kilometer. Kalau tadi kan kilometer ke meter turun 3 ya. Nah, berarti dari meter ke kilometer naik 3 tangga ya. Kan posisi paling atasnya kilometer,
hektometer, dekameter, sama ini meter ya, berarti naik 3 tangga. Nah sebaliknya kalau naik 3 tangga itu dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, jadi dibagi 1000 ya kalau naik 3 tangga. Nah kita tinggal tulis 1,5 dibagi 1000. Nah itu yang atasnya ya, karena yang bawahnya 1 menit ke jam, berarti ini jadi 1 menit ke jam. 1 ke jam dibagi 60 ya, dari menit ke jam dibagi 60. Nah kita tinggal hitung seperti ini, 1,5 per 1000 bagi yang di sini nih, yang panjang ini kita tulis seperti ini, bagi 1 per 60 kilometer per jam, seperti itu. Nah kemudian bagaimana kita menghitung ini? Bagi di sini kita bisa ubah jadi kali ya, 1,5 per 1000 dikali ini dibalik yang di belakang, 60 per 1 kilometer per jam. Nah kita bisa hitung ini 1,5 kali 60 jadi 90 ya, 90 per 1000 ya, 1000 kali 1 1000 kilometer per jam. Nah ini menjadi 90 dibagi 1000, nolnya coret 1 ya, 9 bagi 100 jadi 0,09 km per jam. Nah seperti inilah cara merubah satuan kecepatan. Nah sekarang kita akan belajar untuk soal-soal ceritanya ya. Oke, di depan kita sudah ada soal cerita. Nah bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Keluarga Pak Slamet, nah, nomor 4 ya, keluarga Pak Slamet berlibur ke kota Semarang dengan mengendarai mobil. Mereka berangkat pukul 7. Nah, pukul 7 ini bicara waktu ya berarti ya. 7, di tengah perjalanan mereka istirahat selama 20 menit. Dan tiba di kota Yogyakarta itu pukul 10.20. Berapakah kecepatan rata-rata jika jarak yang ditempuh 240? Jadi kita harus tahu nih, yang diketahui apa dulu nih, diketahui. Nah, waktu berangkat sama waktu sampai. Berarti kita bisa cari waktu lamanya di perjalanan. Ya, yaitu kita bisa tulis 10, 20 ini kan nyampainya ya, akhir dikurang awal dia berangkat. Nah, ini lama di jalan. Ya, lama di jalan. Jadi kalau kita hitung, cara ngitung gimana? Kita kurangin aja 10-20, kita kurang 700 ya, seperti ini, kurang ini 20, 10 kurang 7 3 ya. Jadi di sini 3 jam 20 menit. Tapi perlu diingat ya, di sini dia ada istirahat 20 menit. Ya, ada istirahat 20 menit. Jadi sebenarnya yang dia benar-benar jalan dan bergerak, yang kita kan pengen ukur kecepatan ya, kecepatan itu berada pada benda yang bergerak nih. Ini kalau dia 20 menit istirahat berarti kan kendaraannya nggak bergerak ya. Berarti ini waktunya kita kurang lagi dengan 20 menit lagi. Ini kan kita dapat 3 jam 20 menit, kita kurang dengan 20 menit. Ya, ini kita bisa tulis seperti ini ya. Kita kurang dengan 20 menit. Nah, ini jadi 20 menit. Nah, ini jadi 3 jam ya. Nah, 3 jam. Nah, ini bukan jam 3 ya artinya. Lama perjalanan 3 jam. Nah, berarti waktunya 3 jam di jalan. Nah, setelah kita dapat lamanya waktu di mobil ini berjalan, terus kemudian dikasih tahu lagi jaraknya 240, jaraknya 240 km.
Yang dia tanya apa? Kecepatan. Nah, ingat ya, rumusnya kan kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kalau adik-adik lupa rumus kecepatan apa ya? Ingat aja satuan kecepatan. Kilometer per jam. Oh, kilometer satuan jarak. Jam itu satuan waktu. Berarti jarak bagi waktu. Seperti itu. Nah, ini jaraknya. Jarak dibagi waktu. Jaraknya 240 km. Dibagi waktunya 3 jam. Nah, berarti 240 bagi 3, 80 km per jam. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas nomor 5. Bang Ruli melaju dengan kecepatan. Nah, ini kecepatannya dikasih tahu 40 km per jam. Saat mengendarai sepeda motor, jarak yang ditempuh, jaraknya dikasih tahu 90 km. Berapa lama? Nah, berapa lama ini berarti bertanya tentang waktu lamanya di jalan ya, seperti ini. Bagaimana kita mencari waktu? Ingat, J ini di atas, K dan W di bawah, barang KW di bawah. Nah, untuk cari waktu berarti yang atas dibagi yang bawah ya. J dibagi K. Sudah, tinggal kita hitung. J-nya ini 90 km. Bagi waktunya, kecepatannya 40 km per jam. Nah, tinggal kita hitung. 90 bagi 40. Nolnya kan bisa dicoret ya, jadi 9/4 km per jam. Kita sederhanakan ya. 9 bagi 4 itu 1 ya. 2 ya. 2 dapat 2 ya. 2 1/4 km per jam. Nah, seperti ini ya. Bukan kilometer per jam ya, tapi kan waktu itu satuannya jam ya, jam. Ini satuannya jam. Atau kalau kita mau hitung, Kak, kita tahu dari mana satuannya kilometer atau kilometer per jam atau jam. Nah, ingat aja ya, kalau waktu itu ya satuannya jam, menit, detik, seperti itu. Kalau jarak meter, sentimeter, desimeter, kilometer, seperti itu. Tapi kalau adik-adik mau dalam perhitungan menemukan satuan, tinggal dilihat aja. Ini kan kalau kita lihat nih, kilometer ya, kita lihat satuannya, kilometer dibagi gitu kan, ini kan bagi ya, dibagi. Nah, baginya kita tulis begini, bagi kilometer per jam, kilometer per jam. Nah, kalau ini dibagi, kita bisa rubah jadi kali nih, tapi ini dibalik belakangnya ya, jam per kilometer. Nah, atas sama bawah bisa dicoret, jadi yang tersisa jam gitu kalau mau tahu satuannya, seperti itu. Tapi kalau mau ingat aja ya, satuan waktu itu ya jam, detik, menit, seperti itu. Nah, kalau ini beda nih, tadi yang jadi masalah kalau ini beda, misalkan ini satuan jaraknya kilometer, tapi ini kecepatannya misalkan meter per detik. Makanya tadi kakak ajarin cara ngerubah satuan kecepatan dulu ya. Jadi kita bisa rubah satuan kecepatannya jadi dalam kilometer, atau kilometernya yang kita rubah ke meter supaya satuannya sama ya, seperti itu. Ya, untuk merubah satuan jarak, satuan waktu ada di video di deskripsi video di bawah ini. Nanti kakak taruh linknya ya di bawah. Nah, di akhir video ini ada latihan, silakan adik-adik mengerjakan latihan dengan rumus yang kakak sudah jelaskan. Uji coba kemampuan adik-adik, jangan lihat kuncinya dulu ya. Coba kerjakan terlebih dahulu sendiri, secara mandiri. Nanti kalau sudah selesai baru adik-adik cocokin dengan kunci jawabannya. Kalau misalkan adik-adik menemukan berbeda kunci jawaban dengan jawaban adik-adik dan adik-adik masih bingung, dan adik-adik bisa tulis di kolom komentar, Kak, ini dapatnya dari mana, kok saya nggak dapat sekian, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya, dan jangan lupa subscribe video kakak supaya kamu dapat info terus ketika kakak update video yang baru. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Dadah.